bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam semua, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Saudari Ince. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena begitu besar kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di mana Tuhan sudah menjaga kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan. Untuk itu Tuhan, sertai kami dari awal pertengahan ibadah kami, biarlah berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Kita akan mendengar renungan singkat kepada yang bisa persilakan. Oke, terima kasih Bung Karis buat waktu yang sangat baik ini. Kita boleh berkumpul bersama-sama. Ya, saya ingin memanaskan semangat kita lagi pada malam hari ini adalah saya ingin bagaimana Injil itu harus diberitakan kepada siapapun. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Sakius. Ya, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 19 itu, ya di sana ada peristiwa yang sangat menarik. Bagaimana Tuhan memanggil Sakius. Di ayat Lukas pasal 19 ayat pertama di sana menarik ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya, di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia adalah seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek, kata Alkitab mencatat begitu ya. Saya loncat di ayat 10, dia bilang begini, ayat 9-10 ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 10 sangat menarik ya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kalau kita melihat Alkitab mencatat pertobatan. Ya, kalau kita melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada seorang perempuan dari Gadara yang disembuhkan juga, yaitu Maria Magdalena misalnya, orang yang kerasukan. Yang berikutnya adalah Sakius, orang yang seharusnya yang tak dapat ditolong lagi. Tapi kalau kita melihat bagaimana sih seorang Sakius itu dapat mengetahui kebenaran ini, bagaimana kita melihat kebenaran dari kisah Sakius. Kita akan melihat ada 3 fakta penting ya dalam ayat ini, dalam hubungannya dengan Sakius, akan mengantar kita bahwa Tuhan senang memenangkan seseorang yang kelihatannya sepertinya tak dapat ditolong lagi. Ya, yang menarik adalah Sakius dicari dalam ayat 1-4 itu, teman-teman melihat dengan diam-diam dan tidak nyata. Tetapi kalau kita bandingkan ayat 1 dengan ayat 10, padahal sebenarnya kita lihat Tuhan itu sudah punya maksud untuk memenangkan Sakius. Ya, ayat 1-4 itu Sakius datang mencari Tuhan, dan di ayat 10 mengatakan
Tuhan tahu bahwa Sakeus ada di atas. Artinya target Tuhan sebenarnya adalah Sakeus, orang yang hilang tadi ini. Ya, bagaimana kita tahu juga sendiri bahwa Sakeus ini adalah salah satu pemungut cukai, ya, pengumpul pajak dari Palestina yang dipekerjakan oleh pemerintah Romawi. Jadi kalau orang Israel bekerja untuk orang Romawi dulu dianggap sebagai seorang pengkhianat tentunya, dan pastinya dia sangat dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau kita melihat Sakeus sudah sangat terkenal kaya dari hasil mungkin hasil rampokannya dan segala macam. Ya, karena itu merupakan mungkin hasil dari ketamakan dan kecurangan. Nah, kalau kita meloncat lagi, yang pertama tadi dia dicari, ya. Sekarang akibat pencarian itu, ayat 2-4. Kedatangan Kristus itu membangkitkan keinginan besar dalam hati Sakeus untuk melihat Yesus. Kalau kita melihat, ya, dia berusaha secara harafiah di sana, terus berusaha, ya. Walaupun badannya pendek, lalu dia naik ke atas pohon untuk berusaha untuk melihat Yesus. Seperti apa sih Yesus itu? Mungkin kemungkinan besar dia sudah mendengar, ya, kerinduan Sakeus ini adalah untuk bagaimana Tuhan memilih pemungut cukai, di antaranya adalah Lewi, ya, yang menjadi murid Tuhan Yesus sendiri. Artinya Sakeus pun mungkin sudah pernah mendengar bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang dikucilkan di antara mereka. Ya. Oleh karena sikap ramah Kristuslah yang orang seperti ini, ia berusaha untuk melihat Yesus. Akan tetapi Alkitab mengatakan sebelum Sakeus mencari Yesus, Yesus telah mencari dia. Ya, untuk mencari, karena kita melihat, ya, seperti gembala yang meninggalkan 99 dombanya dan mencari yang seekor itu. Artinya yang seekor itu begitu penting bagi Tuhan Yesus. Ya, saya berharap juga kita semua ini adalah kita dulunya adalah orang yang harus ditolong, tapi sekarang kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan tugas kita adalah mencari yang harus ditolong itu. Jangan egois. Oleh karena itu kita harus tetap memberitakan firman itu sendiri. Ya, kalau kita sekarang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, mari kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, respon Tuhan ketika dia mengangkat atau melihat Sakeus adalah dia memperlakukannya seperti sahabat. Nanti lihat ayat 5 sampai ayat 7, ya. Di sana dia berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Ini dia menarik, ya. Sepertinya Yesus sudah mengenal dia, ya, dengan baik, ya. Nah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya, ini Tuhan yang mengajak loh. Tuhan yang mengajak. Sakeus, turunlah. Ya, sebab malam hari ini aku menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, kalau kita melihat di ayat ke-7, orang-orang di situ berkata, semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kita ada pelajaran berharga penting yang kita dapatkan di ayat ini adalah bagaimana Yesus memperlakukan pendosa itu. Ya, kita berharap, ya, begini. Kita ini semua pendosa, ya. Yesus aja yang tanpa dosa, dia memperlakukan orang-orang berdosa ini sebagai seorang sahabat. Ya, itu kita penting bagi kita dalam pelayanan kita, dalam pemberitaan firman itu, ya, untuk memberitakan firman dan mengayomi orang-orang pendosa itu dan kita bawa kepada Kristus. Kita lihat akibat, ya, akibat ketika dia mendengar nama Tuhan, lalu Sakeus turun dan membawa Yesus ke rumahnya. Keselamatan seorang yang baik hati ini, ya, kita lihat ada fakta penting, walaupun dia seharusnya tak dapat ditolong, sekarang dia menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan terjadi pada diri Sakeus di ayat 8 sampai 10 itu, ya. Buktinya sikapnya yang berubah. Kalau kita melihat di ini ayat 8, ya, ada perubahan drastis yang ada di dalam diri Sakeus. Ya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini ada sesuatu pertobatan yang sangat luar biasa dalam diri Sakeus. Langsung dalam seketika itu juga, ya. Jadi kalau kita sudah menerima Kristus, harus ada buah pertobatan itu. Ya, buah pertobatan. Dia sebelumnya Sakeus hidup bagi dirinya sendiri, sekarang dirinya ditaklukkan kepada kekuasaan Kristus. Ya, itu dia ingat, ya. Dia hidup bagi dirinya tadi, tapi sekarang ketika dia mengenal Kristus, dia hidup bagi Kristus. Yang kedua kita lihat adalah kehidupan yang berubah.
dari seorang penipu penjahat yang mementingkan dirinya sendiri menjadi orang yang pengasih dan dermawan. Dia akan kukembalikan 4 kali lipat. Kasih Kristus yang masuk ke dalam hatinya menghasilkan kasih dalam hal memberi kepada orang lain, ya. Tujuan untuk memberi pengganti kerugian. Dia bilang kalau ada yang kuambil, ya, akan kukembalikan 4 kali lipat. Di dalam hukum perjanjian lama, bila seseorang mengakui bersalah karena mencuri, ia harus mengembalikan barang curiannya itu, ya, ditambah 1/5. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di dalam Bilangan 5 ayat 7. Tetapi Zakius sendiri menentukan akan memberi 4 kali lipat. Ya, Kristus juga sanggup sekarang ini untuk mengubah orang yang tak tertolong lagi. Kitalah yang menjadi saksi yang harus menyampaikan kabar baik itu kepada mereka. Dan makanya 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, ia adalah ciptaan yang baru. Jikalau tidak ada perubahan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan, dapat disangsikan apakah kita benar-benar sudah hidup di dalam Kristus. Di sini Tuhan menegaskan lagi, ada pengumuman, ya, ada pengumuman dari Kristus di ayat 9 itu, ya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, orang pilihan Tuhan, ya. Jadi orang ini adalah orang pilihan Tuhan, ya. Tuhan mengumumkan bahwa sebagaimana Abraham percaya kepada Allah dan dipandang benar, demikian juga Zakius percaya kepada Kristus dan menjadi keturunan rohani Abraham. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena Kristus. Ya, betapa jelas cerita tentang cara memperlakukan Zakius sebagai sahabat, dan keselamatan menunjukkan bahwa Tuhan berkenan memenangkan seseorang yang kita anggap, ya, tak dapat ditolong lagi. Sesungguhnya hal ini akan memberikan keyakinan kepada kita mengenai keselamatan mereka yang kita pandang sebagai yang dalam artian yang tidak dapat kita tolong lagi. Saya ada diskusi menarik, ada teman dulu yang sering ditolong oleh orang, tapi sekarang dia sudah menjadi orang yang memberkati orang lain. Artinya apa? Bahwa tugas kita tetap merangkul, memberitakan Injil kepada mereka, tanpa harus mendiskreditkan mereka, tanpa harus menghakimi mereka. Teruslah beritakan Injil dengan cara yang bersahabat. Anda yang ada di kampung, Anda sebagai pengajar, ya, lakukan itu terbaik. Menjadi kesimpulan adalah Kristus mampu menyelamatkan dan mengubah orang yang tidak tertolong lagi, ya, yang tidak tertolong lagi, yang penyelamatannya kita rindukan. Yang kedua, Kristus mau menggunakan kita sebagai alat untuk memenangkan orang-orang. Saya ulangi lagi, Kristus mau menggunakan kita untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak tertolong lagi dengan menyatakan kasih-Nya melalui kita. Kristus tidak ada lagi, Kristus sudah kembali ke surga, tapi kita dipakai sebagai alatnya untuk menjadi rekan kerjanya. Beritakan Injil, jangan pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi jadilah batu penjuru sama seperti Tuhan kita itu Yesus Kristus. Melayanilah Tuhan, tetap bersemangat. Ini pesan kita sebagai generasi, sebagai alumni STT Obaja, kita terus berjalan bersama dengan Kristus untuk mengobarkan kabar baik. Jangan pernah redam, jangan pernah pudar. Kita harus terus memberitakan Injil itu. Sekali lagi, moto kita adalah jadikan diri kita sebagai Injil yang terbuka, yang dapat disaksikan dan dibaca oleh semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.